Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib musholla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Betan di Kota Asri yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, yang berada di dalam mushola Al-Istiqomah ini, mendapatkan syafaat ulama dari beliau dan diselamatkan oleh Allah dari azab yang ada pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadirkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh atau orang tua kita, guru-guru kita yang dahulu telah mengajarkan ilmu agama kepada kita, untuk paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita. Bilkhusus untuk almarhumah ibunda tercinta Umi Hajati Fatimah binti Kiai Haji Jalaluddin, dan untuk ananda tercinta Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin. Kita doakan seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Semoga selama mereka berada di alam kubur sampai hari kiamat selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayangnya Allah, berada dalam ridhonya Allah, berada
yang baru saja telah meninggal dunia. Almarhum yang bernama Ahmad Solehan bin Subro ya. Ini siapanya Mas Rodin ini? Adik kandungnya Mas Rodin. Almarhum bernama Ahmad Solehan bin Subro yang baru saja meninggal siang tadi ya. Ya, semoga almarhum Ahmad Solehan bin Subro diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya. Amin. Kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang pernah dikerjakannya selama hidupnya di alam dunia, semoga oleh Allah diterima. Kemudian kita doakan pula semoga di saat almarhum Ahmad Solehan bin Subro mengembuskan nafasnya yang terakhir, semoga meninggal dunia dengan membawa iman, membawa Islam, dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang merupakan malam pertama bagi Ahmad Soleh berada di rumah masa depan yang namanya alam kubur, di mana bagi mayit malam pertama itu malam yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Oleh para ulama diibaratkan seperti seseorang yang terbawa hanyut banjir bandang. Tentu siapapun ketika dalam keadaan hanyut terbawa banjir bandang, arus air yang besar, tentu yang dia inginkan cuma satu, selamat. Dia tidak menginginkan apa-apa, tidak menginginkan harta dan sebagainya, tapi yang dia inginkan cuma satu, ingin selamat. Demikian pula hanya keadaan mayit di alam kubur di malam pertama. Maka kata Nabi, dirhamu mautakum, sayangilah, kasihanilah orang yang sudah mati di antara kamu. Kata Nabi, bisodakoh, dengan sodakoh, dengan mengeluarkan sodakoh di atas namakan almarhum, yang pahalanya untuk almarhum. Semakin banyak almarhum disodakohi, maka tentu alam kuburnya oleh Allah akan semakin diterangkan, diluaskan, dilapangkan. Kemudian apabila kalian tidak mampu bersolat untuk yang sudah meninggal dunia, maka kerjakanlah olehmu sholat 2 rakaat. Yang dimaksud di sini adalah sholat sunat hadiah di malam pertama. Sholat hadiah di malam pertama. Baik, kita bacakan Fatihah untuk almarhum Ahmad Solehan bin Subro. Semoga alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, ya, diterima Islamnya, diterima amal solehnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala taha
salatullah salamullah ala yasin habibillah
wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Kemudian warabitu, dan tetaplah kalian bersiap-siaga. Jadi kita oleh Allah berpesan jangan lengah, harus tetap bersiap-siaga akan hal-hal yang mungkin saja terjadi. Kemudian wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita perhatikan dalam ayat tersebut ada 4 macam perintah Allah. Yang keempatnya itu sangat penting untuk kita berusaha memanifestasikannya atau merealisasikannya atau mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya atau menerjemahkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah pertama dalam ayat tersebut, isbiru, bersabarlah kalian. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersabar. Baik bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah atau bersabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah, apapun ibadahnya, baik ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, baik ibadah yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar. Yang pertama, fi taatillah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Orang-orang mukmin yang bisa sabar dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan ibadah kepada Allah, niscaya oleh Allah akan diangkat derajatnya 300 derajat. Jarak dari 1 derajat menuju derajat berikutnya sampai derajat yang ke-300 itu jarak tiap-tiap derajat, jarak tempuh perjalanan 500 tahun baru sampai ke derajat yang kedua. 500 tahun baru sampai derajat yang kedua, dan seterusnya sampai derajat yang ke-300. Kalau umpama sama kita mau dikalikan 500 derajat kali 300 berapa hasilnya? Yang jelas nolnya pasti banyak itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an maksiatillah, bersabar dari menjauhi, dari meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Ini pun perlu kesabaran. Contoh nih, nggak usah contoh yang jauh-jauh, yang dekat aja deh. Setiap kita kan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Salah satu di antara bukti atau salah satu di antara manifestasi atau salah satu di antara implementasi dari pelaksanaan perintah thalabul ilmi, di antaranya seminggu sekali tiap malam Selasa kita duduk di pengajian di Istiqomah. Ini kan hukumnya wajib. Wajib itu kan menurut keterangan dalam kitab Barakot, mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala besar nanti di dalam surga, bukan sekarang. Dan apabila ditinggalkan berdosa. Berarti kalau kita nggak ngaji, kita berarti melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Karena jelas ngaji hukumnya wajib, masuk kategori thalabul ilmi. Kan jelas hadisnya, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimi wa muslimah. Mencari ilmu agama itu wajib atas orang Islam, laki-laki perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat. Nah, berarti kalau kita meninggalkan kewajiban thalabul ilmi atau kategori lain kita mengabaikan perintah Allah,
di mana Allah memerintahkan kita kalau berilmi, berarti kita telah berbuat maksiat kepada Allah. Cuma kadang-kadang orang yang nggak ngaji nggak merasa berdosa, padahal dosa sebenarnya. Dosa nggak terasa itu namanya. Jadi nyengkelengin, kumpulin, nabung, dosa nggak terasa. Setiap kali kita nggak ngaji kita dosa. Cuma kita nggak merasa aja. Memang kita banyak nggak merasa. Dikasih nikmat banyak oleh Allah, tapi nggak merasa dikasih nikmat banyak oleh Allah. Seakan-akan kita punya ini, punya itu, usaha kita sendiri. Allah dilupakan, sombong kita, belagu kalau ada bahasanya belagu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, berarti itu artinya kita telah berbuat maksiat kepada Allah, telah berbuat dosa kepada Allah, telah berbuat durhaka kepada Allah. Nah, orang yang sabar dari meninggalkan perbuatan dosa oleh Allah diangkat derajatnya lebih tinggi daripada derajat orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah dengan selisih 3 derajat. Berarti kalau kita mampu meninggalkan perbuatan dosa, mampu meninggalkan perbuatan maksiat, mampu meninggalkan perbuatan durhaka kepada Allah, seperti mampu kita menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Karena kalau kewajiban itu ditinggalkan berarti kita berbuat dosa. Kita mampu menjalankannya, maka derajat kita oleh Allah akan diangkat 600 derajat. Jadi lebih tinggi daripada yang pertama. Ada lagi yang lebih tinggi, sampai diangkat derajatnya 900 derajat, yaitu as-sabru minal musibah. Mampu bersabar dari musibah. Ketika mendapatkan musibah atau cobaan atau sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang membuat kita merasa sedih, sesuatu yang membuat kita merasa gimana gitu loh. Tetapi kita mampu bersabar, menahan kesedihan kita, tetap kita nggak sampai stres, nggak sampai frustasi, nggak sampai minum baygon. Mampu bersabar dari musibah yang menimpa kepada dirinya, maka diangkat derajat oleh Allah 900 derajat. Nanti di surga, bukan sekarang. Sebab surga itu ada 100 tingkat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa basyirus sabirin, sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, kata Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, terkena musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di hadapan Allah. Kita semuanya akan mati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau pada pertemuan taklim malam Selasa seminggu yang lalu atau malam Selasa seminggu yang lalu kita telah membahas tentang tumakninah pada 4 tempat yang hukumnya wajib yang ada di dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, tidak boleh ditinggalkan. 1, tumakninah pada waktu rukuk. Yang 2, tumakninah pada waktu i'tidal. Yang 3, tumakninah pada waktu sujud, baik sujud yang pertama dan ataupun sujud yang keduanya. Yang 4, tumakninah pada waktu al-julus bainas sajdatain, pada waktu duduk di antara 2 sujud. Nah, ini tumakninah ini wajib dilaksanakan di dalam sholat. Kalau ditinggalkan sholatnya nggak sah, karena tumakninah termasuk rukun sholat. Kemarin sudah disampaikan pengertian atau definisi tumakninah, sudah sampaikan, yaitu berhentinya kembali
atau diam itu wajib, bukan sunnah lagi, wajib. Tapi ada juga berhenti di dalam sholat atau diam sejenak di dalam sholat, hukumnya sunnah. Itu yang disebut sakatus sholat. Itu jumlahnya ada pada 6 tempat. Berarti kalau digabung seluruh berhenti, seluruh diam sejenak di dalam sholat, kalau digabung keseluruhan jumlahnya ada 10. Cuma yang 10 ini dibagi 2, yang 4 hukumnya wajib, yang 6 hukumnya sunnah. Dan yang akan kita bahas pada malam ini adalah yang 6 tempat yang disunahkan kita diam sejenak, berhenti sebentar. Baik, kita baca keterangannya di dalam kitab fikih. Sakatus sholati utawi piro-piro sakta iku tetep ing dalam sholat, imma sholat sunnah wa imma sholat fardu, iku sitatun 6. Jadi sakta di dalam sholat yang disebut sakatus sholat, yang artinya berhenti sebentar di dalam sholat, itu ada pada 6 tempat yang hukumnya sunnah. Yang dimaksud saktatus sholat, sakta sholat adalah saktatul latifatun. Maksudnya saktatul latifatun, berhenti yang halus atau berhenti sebentar atau diam sejenak. Ya, ukuran lama diam kira-kira saktatul tanafus, 1 kali pengambilan nafas. Nah, itu ukuran lamanya diam untuk saktatus sholat. Tapi kalau untuk tumanina, ukuran lamanya diam adalah saktatun latifatun bi qadri subhanallah. Diam sejenak, ukuran lamanya diam kira-kira ucapan subhanallah, berarti dari sini ke sini diamnya. Nah, itu tumanina. Tapi kalau saktatus sholat diamnya enggak seperti itu, tapi diamnya saktatut tanafus. Ukuran lama diamnya itu 1 kali pengambilan nafas. Udah segitu doang. Langsung Pak, teruskan lagi. Mana yang 6 tempat tersebut yang kita semuanya di dalam sholat, baik sholat sunnah dan ataupun sholat fardu, kita disunahkan untuk diam sejenak. Udah Isa, kita ambil satu aja deh. Ya, kita persingkat aja deh. Yang pertama, baina takbiratul ihrami wa du'ail kita. Di antara takbiratul ihram dan doa kita. Berarti ketika kita sudah melakukan takbiratul ihram dan menjelang akan membaca doa kita, itu kita disunahkan berhenti dulu, jangan langsung. Jangan begini, Allahu Akbar kabir, nah itu makruh. Berarti dia tidak melaksanakan sakatus sholat, karena nggak berhenti dulu. Jadi ada jeda dulu. Usolli fardhal isya'i arba raka'atin mustaqbilan qiblati adaan makmum lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baru Allah Akbar. Jadi diam dulu, kira-kira lamanya udah diam saktatut tanafus, 1 kali pengambilan nafas, itu minimal. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa baina du'ail iftitahi wa ta'awuju. Yang kedua disunahkan satu sholat diam sejenak di antara doa iftitah dan bacaan ta'awud. Artinya ketika kita sudah selesai membaca doa kita dan akan membaca surah Al-Fatihah, di mana sebelum membaca surah Al-Fatihah kita disunahkan membaca dulu ta'awud, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah engkau beristi'adzah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dengan ucapan ta'awud, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi mengucapkannya dengan sir, pelan, nggak usah terdengar sama orang lain. Itu sunnah. Nah, Qur'annya ada,
kuat. Jangan dibilang bid'ah. Kalau ada yang bilang bid'ah baca ta'awudz Al-Fatihah itu orang goblok, bin tolol, bin culukun, nggak paham agama, bicara tentang agama bokeh tuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, main bid'ah aja. Muka lu juga bid'ah, ada orang muka lu enggak ada, katanya itu. Ada lain. Main bid'ah aja. Asal benar itu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh. Misal kita nih baca doa kita sampai akhir. Wa ana minal muslimin, aku pikir lagi. Wa ana minal muslimin, bahaya itu. Wa ana dan aku minal muslimin, termasuk orang musyrik, salah itu. Itu awal. Ya Allah akbar kabira walhamdulillah wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ana minal musyrikin. Jangan wa ana minal muslimin. Jadi yang pertama pakai ma, ujungnya musyrikin. Wa ana minal musyrikin. Artinya dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Kita lanjutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya, bukan wajah maha wa susuki. Bukan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana, enggak pakai ma, wa ana minal muslimin. Dan termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu orang-orang Islam. Nah, begitu beres kita baca wa ana minal muslimin, jangan langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan langsung Fatihah. Di situ ada sakta. Wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu caranya. Jadi harus pakai ilmu. Jangan sholat asal sholat tanpa dasar ilmu. Nanti ditanya, kamu mengerjakan ini dasarnya apa? Ya saya ikut-ikutan orang lain. Gak usah gitu dalam ibadah. Ibadah harus berdasar, harus belajar ilmu. Gak cukup ikut-ikutan. Makanya kata Nabi, qalilul amal yang ta'uk ma'al ilmi. Amal yang sedikit akan bermanfaat, akan berpahala, akan dihargai oleh Allah, akan diterima amal oleh Allah kalau didasari ilmu. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Dan sebaliknya, wa kasirul amal la yang ta'uk ma'al jahli. Amal yang banyak sebanyak apapun kita beramal, sehebat apapun kita beribadah, segetol serajin apapun kita beribadah, beramal, tapi kalau tidak didasari ilmu, itu tidak bermanfaat, kata Nabi, tidak berguna, tidak berpahala, bahkan tidak diterima oleh Allah. Para jemaah, inilah pentingnya ilmu. Nggak cukup rajin beribadah tapi dengan kebodohan. Ayo ngaji, mumpung masih ada orang yang mau ngajar ngaji, mumpung masih banyak para ustaz, para kiai, para ulama. Nanti satu persatu ulama akan dipanggil oleh Allah. Akhirnya ketika ulama di alam dunia sudah tidak ada, kiai sudah tidak ada, ustaz sudah tidak ada, maka akan terjadi kebodohan di mana-mana. Ketika sudah terjadi kebodohan, maka manusia akan menghalalkan segala macam darah. Manusia hidupnya akan seperti kal-bahaim, akan seperti binatang, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu akibat ulama sudah tidak ada. Sekarang aja ulama masih banyak yang istiqomah menegakkan amanah benar, masih banyak orang-orang yang tidak paham agama, apalagi orang mau menegakkan. Para jamaah, makanya kalau lagi sekarang masih ada yang mengajarnya. Kemudian yang ketiga, dari saya yang terakhir tadi. Kita lanjut kalau masalah depan. Yang penting ngajinya ngerai ya, baru dua ya. Jadi sakta di dalam sholat kita simpulkan ada 6 tempat. Yang pertama, baina takbiratil ihrami wa du'ail ibtidah. Disunahkan kita diam sejenak. Ukuran lamanya diam yaitu 1 pengambilan nafas, disebut saktatul tanafus. Pertama, antara takbiratul ihram dan doa ibtidah. Yang kedua, wa baina du'ail ibtidahi wa ta'awudzi. Di antara doa ibtidah dan bacaan ta'awud. Nah, manakala selesai baca doa ibtidah, di situ kita disunahkan diam dulu sejenak, baru
Dengan suara pelan kita baca ta'awudz. Alhamdulillah minasyaitonir. Cukupkan dengan sendiri. Baru kita baca Fatihah. Setelah ta'awudz kita sakah lagi sebentar. Baru baca Fatihah dari bismillah sampai walau begitu. Jadi baru 2 insyaallah. Sisanya yang 4 insyaallah pada depan mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, bahagia semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tadi kita pada malam ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.